Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat mendengarkan, membaca kembali firman Tuhan di malam hari ini. Marilah kita menenangkan hati, meninggalkan sejenak segala kesibukan dan pergumulan sepanjang hari ini, agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita, sehingga renungan malam ini boleh menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau memelihara kehidupan kami dan mengizinkan kami berkumpul mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukakan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu, dan mampukan kami menerima setiap pelajaran yang Engkau sampaikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati kami, sehingga kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pikiran dan tubuh. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Sebagai dasar semua pendidikan dalam bidang ini, orang muda harus diajar bahwa hukum alam adalah hukum Allah yang bersifat ilahi seperti hukum Taurat. Hukum yang memerintah organisme tubuh kita telah dituliskan Allah pada setiap saraf, otot, dan serat-serat tubuh. Setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap hukum-hukum ini adalah dosa terhadap Khalik kita. Pengaruh pikiran pada tubuh, demikian juga pengaruh tubuh pada pikiran harus ditekankan. Kuasa listrik otak yang ditingkatkan oleh aktivitas mental menghidupkan seluruh sistem, dan dengan demikian merupakan bantuan yang tak ternilai dalam melawan penyakit. Hal ini harus diterangkan dengan jelas. Kuasa kemauan dan pentingnya pengendalian diri, baik dalam pemeliharaan maupun pemulihan kesehatan. Kemarahan yang mempunyai efek menekan dan merusak. Ketidakpuasan mementingkan diri atau kenajisan, dan sebaliknya kuasa memberi hidup akan terdapat di dalam kegembiraan. Hal tidak mementingkan diri dan berterima kasih juga harus ditunjukkan. Ada kebenaran mempelajari tubuh dan kesehatan jasmani yang perlu kita perhatikan di dalam kitab suci. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Orang muda perlu mengerti kebenaran yang mendalam, mendasari sebutan Alkitab bahwa bersama Allah adalah mereka minum mata air kehidupan. Mazmur 36 ayat 9. Bukan hanya sumber dari segala sesuatu, tetapi Dia adalah kehidupan bagi segala yang hidup. Hidupnya lah yang kita terima di dalam sinar matahari, di dalam udara yang bersih dan segar, di dalam makanan yang membangun tubuh kita dan mempertahankan kekuatan kita. Karena hidup hanyalah kita ada, jam demi jam, waktu demi waktu, hanya karena dirusak oleh dosa. Sebenarnya semua pemberiannya memelihara kehidupan, kesehatan, dan kegembiraan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan keindahan yang benar akan dipelihara, bukan merusakkan pekerjaan Allah, tetapi menyelaraskannya dengan hukum Dia yang menjadikan segala sesuatu dan yang mendapat kesenangan di dalam keindahan dan kesempurnaannya. Sementara mekanisme tubuh dipelajari, perhatian harus ditujukan kepada alat-alat penyesuai ajaib untuk mencapai tujuan keselarasan perbuatan dan ketergantungan organ yang bermacam-macam itu. Sementara perhatian murid dibangunkan dan dia dipimpin
melihat pentingnya pemeliharaan jasmani. Banyaklah yang bisa dilakukan guru untuk membina perkembangan dan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 181-182. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan pada malam ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa hidup yang berkenan kepadamu dimulai dari pikiran dan tubuh yang berpusat pada Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami agar pikiran kami dipenuhi dengan perkara-perkara yang benar, suci, adil, dan mulia. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran, pencobaan, dan pikiran yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Mampukan kami menjaga tubuh kami sebagai bait Roh Kudus, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Tuhan, kami menyerahkan waktu istirahat malam ini kepadamu. Berikanlah tidur yang nyenyak, pulihkan kekuatan tubuh, tenangkan hati dan pikiran kami. Serta biarlah malaikat-Mu menjaga kami sepanjang malam. Biarlah kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, dan semangat yang baru untuk hidup berpusat kepada Kristus dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.